close till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Lilis Oktaviani. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Budaya Lokal yang diampu oleh Bapak Dr. Wahab MAG. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Wahab MAG, terima kasih karena Bapak telah memberikan saya dan teman-teman tugas tentang kearifan lokal ini. Karena dengan begitu saya dan teman-teman bisa menambah wawasan. Semoga Bapak sehat selalu. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi, semoga sehat selalu dan dimudahkan dengan segala urusannya. Nah, langsung saja. Tema pembahasan sekarang tentang kearifan lokal. Khususnya yang saya bahas ini tentang kearifan lokal di Pontianak, yaitu meriam karbit. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya teman-teman udah pernah belum memainkan meriam karbit? Nah, mungkin udah ada beberapa yang pernah memainkannya dan beberapa yang belum pernah memainkan meriam karbit itu. Akan tetapi biasanya kalian cuma tahu memainkannya saja kan. Nah terus tidak tahu siapa yang menciptakannya, terus sejarahnya bagaimana, terus mengapa bisa adanya meriam karbit itu, dan sebagainya. Nah, disinilah saya akan membahas tentang itu semua. Nah, yang pertama kali memainkan meriam karbit ini adalah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Siapa sih Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri? Nah, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah pendiri kota Pontianak. Beliau adalah putra dari Al-Habib Husain, seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Arab. Nah, sebelumnya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini mendirikan kota Pontianak. Pada masa ketika itu, Sultan Syarif Abdurrahman sedang menyisiri sungai Kapuas untuk mencari lokasi pembangunan istana. Nah, pada saat Sultan Syarif menyisiri sungai Kapuas, beliau diganggu oleh hantu kuntilanak. Yang memang hantu kuntilanak ini adalah penghuni hutan di sepanjang sungai Kapuas. Asal-usul penamaan Pontianak ini yaitu karena pada zaman dulu itu hantu kuntilanaklah yang mendiami kota Pontianak. Warga lokal sering menyebutnya dengan nama Pontianak, dan sebagian masyarakat juga percaya bahwa asal-usul Pontianak berasal dari legenda masyarakat Melayu dengan mengambil nama dari kata pohon-pohon kunti, yang arti dari pohon-pohon kunti ini adalah pohon-pohon tinggi. Karena pada masa itu, wilayah Pontianak ini memang dikelilingi banyak pohon-pohon tinggi. Hal itu diperkuat dengan adanya bukti surat antara Husain bin Abdul Rahman Al-Idrus kepada Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Pontianak ini berarti pintu anak, karena daerah tersebut menjadi gerbang pembatas antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Lanjut lagi, karena pada zaman dulu kan banyak hantu kuntilanak, dan Sultan Syarif Abdurrahman pun merasa terganggu akan adanya hantu kuntilanak itu. Begitu pula dengan warga kota Pontianak, sangat akan terganggu karena adanya hantu kuntilanak itu. Lalu Sultan Syarif pun mencari cara untuk mengusir hantu kuntilanak itu. Maka dibuatlah meriam karbit. Dan pertama kali Sultan Syarif menembakkan atau memainkan meriam karbit di ketiga tempat, yang kemudian tempat itu sekarang menjadi titik pembangunan Pontianak. Ketiga titik tersebut yaitu yang pertama adalah Istana Qadariyah, lalu yang kedua adalah Masjid Jami' yang sekarang namanya sudah menjadi Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pemakaman anggota keluarga Kesultanan Pontianak. Nah,
Karena suara tembakan dari meriam karbit yang memiliki suara yang sangat keras, hantu kuntilanak yang menghuni pun pergi. Nah, sekarang biasanya meriam karbit itu sering dimainkan di tepian kapuas, ataupun biasa ada juga yang memainkannya di tanah lapang. Pada saat sebelum memainkan meriam itu, kan pasti sebelumnya membuat meriamnya tuh. Nah, yang pastinya membuat meriamnya itu kan tidak sendirian. Nah, disinilah jadi adanya kesejahteraan dan pastinya ada kekompakan antara sesama. Memainkan meriam karbit ini biasanya pada hari-hari besar atau menjelang hari-hari besar, seperti menyambut bulan suci Ramadan, menyambut hari raya Idul Fitri, dan sebagainya. Waktu memainkan meriam karbit ini tepatnya setelah Isya atau pukul 7:30 hingga larut malam. Nah, cara memainkan meriam karbit ini biasanya pertama masukkan air ke dalam meriam tersebut, lalu masukkan karbit dengan takaran tertentu, tergantung dari besar diameter meriam. Lalu tunggu beberapa menit sampai mengeluarkan asap. Setelah itu hidupkan api obor, terakhir langsung dicucuk ke meriam tersebut. Ketertarikan masyarakat Pontianak dalam melestarikan meriam karbit ini sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya 40 kelompok meriam karbit yang masih eksis hingga saat ini. Pokoknya memainkan meriam karbit ini harus selalu kita lestarikan agar budaya yang kita miliki ini tidak punah di telan zaman. Karena COVID-19 ini, walaupun pemerintah Kota Pontianak Hari Raya Idul Fitri kemarin tidak melaksanakan festival meriam karbit seperti biasanya pada tahun-tahun sebelumnya itu, akan tetapi masyarakat Kota Pontianak yang ingin memainkannya tetap diperbolehkan. Terbukti kemarin masih sangat banyak yang melestarikan atau memainkan meriam karbit tersebut. Di mana-mana pada saat di tepian kapuas yang terdengar pada saat malam takbiran itu adalah suara dari meriam karbit. Nah, di sini saya akan memaparkan video meriam karbit di Pontianak. Khususnya yang saya paparkan ini adalah festival meriam karbit yang ada di Kota Pontianak pada tahun 2019. Selamat menyaksikan. Jadi, begitulah sekiranya kearifan lokal khas Kalimantan dari Kota Pontianak.
yaitu meriam karbit. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua, yang khususnya yang dari luar Pontianak. Jadi bisa tahu bahwa meriam karbit ini merupakan budaya lokal yang sangat lekat di kota Pontianak. Untuk itu saya undur diri. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minni wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.